Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Rio Rikianto. Nah, saya akan membahas tentang kolom. Jadi, fungsi kolom sendiri adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Bila diumpamakan kolom itu sebagai rangka manusia yang memastikan bangunan berdiri. Kolom beton bertulang sangatlah penting agar bangunan tidak mudah rubuh. Struktur dalam kolom beton bertulang dibuat dari besi dan beton. Keduanya merupakan gabungan antara material yang bahan tarikan dan tekanan. Nah, besi adalah material yang tahan tarikan, sedangkan beton adalah material yang tahan tekanan. Gabungan kedua materi ini dalam struktur beton memungkinkan kolom atau bagian struktur lain seperti sluf dan balok bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik pada bangunan. Nah, jenis-jenis kolom beton bertulang berdasarkan bentuk dan komposisi ialah: yang pertama ada kolom 4 persegi dengan tulangan longitudinal dan tulangan pengikat lateral atau sengkang. Yang kedua ada kolom bulat dengan tulangan longitudinal dan tulangan pengikat spiral atau tulangan pengikat lateral. Dan yang terakhir ada kolom komposisif. Terus ada beberapa ragam kegagalan pada kolom. Yang pertama, keruntuhan tarik yang diawali dengan lelehnya. Yang kedua, keruntuhan tekan yang diawali dengan hancurnya beton yang tertekan. Dan yang terakhir ada kondisi balance terjadi apabila keruntuhan diawali dengan lelehnya tulangan yang tertarik sekaligus juga hancurnya beton yang tertekan. Lalu apabila PN adalah beban aksial dan PNB adalah beban aksial pada kondisi balance, maka PN lebih kecil dari PNB atau keruntuhan tarik. PN sama dengan PNB atau keruntuhan balance. Dan yang terakhir ada PN lebih besar dari PNB atau keruntuhan tekan. Balok adalah elemen struktur yang menurunkan beban-beban dari pelat ke kolom penyangga yang vertikal. Nah, balok beton bertulang terdiri dari dua bagian, yaitu ada beton dan baja. Beton memiliki kuat tekan yang sangat besar, sedangkan baja memiliki kuat tarik yang sangat besar. Nah, dalam konstruksi gedung, biasanya si balok ini dibagi menjadi 3 penampang, yaitu ada balok persegi, balok L, dan balok T. Nah, materi yang pertama adalah balok persegi. Untuk perencanaan lebar dan tebal balok sudah diatur dalam SNI 2019. Nah, SNI 2019 ini menyajikan tinggi minimum balok sebagai berikut. Yang pertama adalah balok perlekatan sederhana adalah L per 16 dan balok dengan satu ujung penerus yaitu L per 18,5, dan yang ketiga adalah balok dengan kedua ujung penerus adalah L per 21, dan yang terakhir adalah balok cantilever yaitu L per 8, di mana L ini adalah panjang bentang dari tumpuan ke tumpuan. Nah, materi selanjutnya itu adalah balok L dan T. Untuk ketentuan lebar balok T dan L adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah balok T, sayap dan balok harus dibangun menyatu. Dan yang kedua, lebar slab efektif sebagai balok T lebih kecil sama dengan 1/4 panjang bentang balok. Yang ketiga adalah untuk balok dengan slab pada satu sisi saja, lebar efektif yang menggantung tidak boleh melebihi yang pertama panjang bentang balok, yang kedua 6 kali tebal slab, yang ketiga setengahnya jarak bersih ke badan sebelahnya. Nah, yang selanjutnya adalah beban-beban. Nah, yang pertama adalah beban mati, yaitu berat dari keseluruhan gedung yang sifatnya tetap. Dan yang kedua adalah beban hidup, yaitu beban yang terjadi akibat penghunian, termasuk beban-beban pada lantai yang diakibatkan oleh barang-barang yang dapat terpindah. Dan yang ketiga adalah beban angin, keempat adalah beban gempa, dan yang kelima adalah beban khusus. Nah, beban ini terjadi akibat selisih suhu, penurunan fondasi, susut, pengangkutan pemasangan, dan gaya-gaya tambahan yang berasal dari beban hidup. Joist slab atau plat berusuk. Plat secara definisi merupakan elemen struktur horizontal yang berfungsi meneruskan beban mati maupun beban hidup menuju rangka vertikal yang ada di bawahnya. Plat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu plat tipis lendutan kecil, plat tipis lendutan besar, dan juga plat tebal. Terdapat 2 sistem struktur plat, yaitu plat satu arah dan plat 2 arah, yang perbedaannya akan dijelaskan oleh saudara kembar saya setelah ini. Plat satu arah, plat yang hanya ditumpu pada 2 sisi yang saling berhadapan atau ditumpu pada keempat sisinya, tapi dengan rasio panjang per lebar lebih dari 2. Distribusi beban plat satu arah digambarkan seperti ini, dengan besar gaya QW per 2, dan ketebalan minimalnya diatur dalam SNI 2847 tahun 2019. Plat 2 arah, sistem plat yang ditumpu pada keempat sisinya dengan rasio L per W lebih kecil dari 2. Distribusi bebannya digambarkan seperti ini dengan besar beban perhitungan luas segitiga. Luas minimalnya juga diatur dalam SNI 2847 tahun 2019 dengan kategori tanpa balok dan dengan balok. Terdapat beberapa tipe plat 2 arah yang biasa digunakan tergantung dari keperluan dan budget.
Perbandingan antara plat satu arah dengan plat dua arah bisa dilihat pada tabel. Oke, jadi pada bangunan ada yang dinamakan joist. Tapi sebelum itu kita harus memahami dulu apa itu struktur beton bertulang. Jadi struktur beton bertulang terdiri dari serangkaian anggota monolitik. Itu sebagai material seperti pasir, air, semen, sprit ataupun tulangan. Di situ mereka berinteraksi untuk menopang beban yang ditempatkan pada struktur. Selanjutnya kita bisa melihat gambar yang saya ambil dari buku McGregor. Nah, jadi di sini lantai 2 pada gambar tersebut dibangun dari konstruksi balok plat beton, salah satunya joist. Joist bisa kita katakan sebagai serangkaian rusuk atau balok paralel. Nah, si joist ini mendukung beban dari plat atas. Reaksi yang mendukung balok memberikan beban pada balok serta didukung oleh kolom. Jadi lantai seperti pada gambar memiliki fungsi yaitu yang pertama mentransfer beban secara lateral ke balok, yang kedua sebagai flange atas balok bertindak sebagai balok T yang meneruskan beban ke balok berjalan tegak lurus terhadap balok. Selanjutnya dikatakan di sini produsen balok beton sekarang dapat menggunakan balok untuk lantai dan atap karena balok beton lebih kuat dibandingkan dengan balok kayu. Nah, dikatakan juga di sini elemen kunci sistem baru yaitu balok baja ini dibuat persis seperti balok lainnya, hanya saja penampang dirinci untuk menopang balok beton. Membicarakan hal tadi, ada dua jenis konstruksi. Yang pertama dengan sistem tahan api di mana batang-batang tulangannya tertanam di dalam timbunan nut atau celah sambungan antar keramik. Nah, jadi si tulangan yang tertanam dalam timbunan nut ini itu sebagai tulangan utama. Nah, ini tuh dirancang sebagai plat beton bertulang bentang sederhana. Sedangkan konstruksi yang kedua, sistem ini tidak mudah terbakar, tidak memiliki batang penguat. Nah, ini dirancang sebagai beton komposit, bentang sederhana, dan plat baja. Ini saya akan membacakan materi tentang dinding fondasi. Jika dinding suatu bangunan dibangun langsung di atas permukaan tanah, maka berat bangunan akan menekannya ke dalam tanah. Hal ini bisa menyebabkan bangunan melorot, retak, atau bocor. Pondasi adalah platform yang kuat yang dibangun di bawah permukaan tanah. Sebuah bangunan dengan pondasi dapat berdiri dengan aman. Berikut syarat dan hal-hal yang tidak boleh ada pada pondasi agar pondasi dapat dibangun dengan baik. Pondasi untuk struktur satu lantai umumnya terdiri dari dua bagian pondasi dan dinding pondasi. Pijakan harus berupa bantalan beton yang diletakkan di parit datar yang digali di bawah posisi semua dinding yang akan menopang atap. Dinding pondasi adalah dinding kokoh yang melekat pada pijakan dan naik ke permukaan bumi pada titik di mana tanah paling tinggi di bawah bangunan. Dinding pondasi dapat dibuat dari berbagai bahan. Tembok pondasi batu. Dinding pondasi batu dibangun dengan memasang batu setinggi 20-40 cm. Pondasi batu adalah yang paling murah untuk dibangun, namun membutuhkan jumlah batu yang sangat banyak dan sulit untuk meratakannya. Menutupi batu dengan benar juga sulit. Dinding pondasi batu harus minimal mempunyai 30 cm. Akan jauh lebih stabil jika melebar di bagian dasar hingga 45 cm. Dinding pondasi balok dibuat dengan meletakkan barisan balok yang rata atas pijakan beton sampai dinding mencapai ketinggian lantai yang direncanakan. Di tanah berbatu atau tanah liat yang keras, pondasi balok harus 38-45 cm sampai 60 cm. Di tanah yang kurang stabil, pondasi balok tidak boleh digunakan. Berikut adalah tabel garis beku. Di iklim dengan suhu beku, pijakan harus seluruhnya berada di bawah garis beku. Berikut merupakan sketsa tanah miring. Jika tanah di bawah suatu bangunan miring atau tidak rata, parit-parit untuk pondasi pijakan harus diratakan seluruhnya.